Ya, kita lanjutkan ke catatan demokrasi, pemirsa. Kalau tadi disampaikan tidak hanya masukan, kritikan soal format di setiap segmen debat saja, tapi juga ada sejumlah pihak yang mengkritisi soal panelis yang tidak diberikan ruang yang begitu besar. Ini saya coba langsung mau ke Mbak Bivitri terlebih dahulu. Mbak, Anda sempat menolak pada saat ditawari menjadi panelis di debat Capres 2024, debat perdana. Alasan Anda? Ya, jadi 2019 kan sebenarnya saya juga panelis nih. Dan jadi saya udah punya referensi bahwa peran panelis itu sebenarnya kalau disebut panelis tidak tepat. Nanti orang ekspektasinya ketinggian. Harusnya? Karena sebenarnya yang kami lakukan itu adalah membuat pertanyaan. Udah itu aja. Jadi kalau panelis kan pasti orang membayangkannya dengan bahkan dalam diskusi sehari-hari ya, nggak usah studi banding ke luar negeri pun, pasti membayangkan orang yang bisa benar-benar menanyakan langsung, mengejar jawaban, paling menilai atau paling tidak memberikan arahan ini jawabannya harus kemana. Itu tidak dilakukan sama sekali. Jadi panelis itu memang hanya pembuat pertanyaan, bahkan 2019 itu kami tidak pakai mengambilkan di fishbowl itu tidak ada. Kami benar-benar hanya duduk di hari H. Jadi dengan referensi itu, saya waktu ditawarkan melalui telepon, saya tanyakan apakah formatnya masih sama. Ketika dikatakan sama, saya bilang kalau begitu gantian saja. Karena toh semua panelis itu saya no offense pada mereka semua karena semuanya adalah para ahli. Justru itu saya merasa sayang sekali para ahli itu dinamakan panelis tapi sebenarnya hanya membuat pertanyaan sehingga ekspektasi pasti tinggi sekali. Nah menurut saya harusnya ada memang panel ahli seperti mereka itu yang bisa mengarahkan supaya pertanyaannya mendapatkan jawaban yang bagus secara substansi. Yang terjadi kemarin-kemarin kan pertanyaannya daftarnya diberikan kepada moderator, kemudian diundi ya pakai fishbowl itu loh. Jadi nggak semua pertanyaan sebenarnya akan terangkat. Itu juga terjadi waktu 2019. Nah jadi bahkan panelis, the so-called panelis itu juga tidak memberikan briefing kepada moderator. Jadi moderator itu memang tugasnya hanya membacakan yang terambil di fishbowl dan kemudian jadi timekeeper dan menyuruh para pengunjung diam. Tenang, tenang, harap tenang, kita semua mendengar waktu itu ya. Itu yang menurut saya membuat ini seperti acara cerdas cermat. Saya bisa memahami kritik dari timnya paslon 1 dan 3, sangat paham. Tapi menurut saya itulah soalnya kalau format debatnya seperti itu. Makanya saya berapa kali bilang bahwa memang dalam format debat seperti itu kita tidak akan bisa mengharapkan sesuatu yang substantif keluar dari debat. Dan selama ini kan memang seperti itu, Mbak. Ya, kita hanya bisa melihat kemampuan komunikasi dan juga emotional intelligence. Jadi termasuk etik dan lain sebagainya itu aja, itu display untuk hal-hal itu tapi bukan substansi. Kalau formatnya seperti itu. Jadi bahkan moderator kemarin kan juga kebingungan waktu Caimin bilang, wah saya tidak mengerti apa itu SGIE. Harusnya kan di situ moderator tolong jelaskan dulu karena ini bukan ajang untuk saling menjatuhkan menurut saya. Jadi hilang satu sesi gitu artinya ya? Jadi hilang satu sesi, rugi untuk salah satu cawapres begitu ya. Begitu juga dengan waktu Pak Mahfud itu ditanyakan hal serupa. Tapi buat saya itulah persoalannya kalau kita menggunakan format seperti yang kemarin. Di banyak negara lain misalnya di Amerika Serikat itu ada komisi sendiri. Namanya Commission on Presidential Debates. Dan kalaupun diundang oleh kampus-kampus, panelis itu memang bertanya. Kemudian kalau ada yang bertanya bukan menjebak, betul-betul bertanya secara substansi biar kita tahu isi kepala para capres ataupun cawapres. Kemudian kalau belum jelas dia akan menggali karena yang bikin pertanyaan lah yang sebenarnya tahu apa jawaban yang diinginkan, arahnya kemana untuk publik. Kan logikanya begitu ya, yang bikin pertanyaan yang tahu. Tapi ketika yang bikin pertanyaan tidak diberi peran apa-apa selain mengambil pertanyaan dari fishbowl itu, ya itulah yang saya kira membuat debat kemarin itu tidak substantif dan saya kira juga peran moderator ya. Buat saya moderator kayaknya terlalu mungkin takut juga ya, kaku gitu dan betul-betul lihat jam gitu, maksudnya 2 menit begitu ya. Sehingga akhirnya bisa dimanfaatkan situasinya oleh orang-orang yang timnya sekuat Gibran. Karena menurut saya memang tidak etis ketika misalnya Gibran mempertanyakan hal-hal SGIE itu ya dan carbon capture dan lain sebagainya. Dan di titik kalau misalnya dikatakan kalau gitu kenapa enggak cawapres lainnya protes aja? Nah disitulah soalnya kalau kita jadinya harus selalu pasca debat
mengevaluasi tapi kemudian tidak ada perubahan dan terus ada pelanggaran, itu berarti ada loopholes dalam aturan main debat itu. Itu yang belum jelas, itu tidak dibuat terang untuk semuanya, dan akhirnya juga tidak ada dampaknya untuk yang berikutnya. Nah, Fitri, kalau boleh saya bertanya, kenapa disebut tidak etis? Pertanyaan Karena tidak ada aturannya. Nah itu dia, kalau ada aturan, baru bisa kita menilai. Buat saya sebuah kan pertanyaan etis itu beyond etis atau peraturan. tidak etis. Tapi misalnya carbon capture and storage, itu pertanyaan biasa. Buat saya etis itu beyond peraturan. Ya, jadi tapi karena peraturannya tidak ada, terus kita bisa ngasih pertanyaan yang menjebak, buat saya pertanyaan itu dianggap tidak etis. Menurut saya pertanyaan itu biasa saja. Karena itu di luar topik. Loh, bagaimana itu di luar topik? Saya bisa mendebat, itu jelas topik yang masuk di dalam green economy. Semua orang sekarang bicara generasi milenial itu tentang green economy. Itu masuk di dalam industri hijau, itu masuk di dalam investasi hijau, sangat erat sekali. Ya. Dan itu sangat itu sangat topik ekonomi sekali. Baik. Dan regulasinya. Jadi menurut saya kalau dikatakan tadi tidak etis itu mungkin keliru pendapat. Ada di beberapa bagian sih, SGIE misalnya. Nah, itu juga itu sesuatu yang lain. Tapi soal carbon jebakan. capture dan storage itu jelas pertanyaan yang menurut saya mengarah kepada ekonomi hijau. Tapi kalau bagian yang mengatakan bahwa seperti merendahkan Pak Mahfud begitu ya. Nah, menurut saya itu bagian-bagian yang dinamis. tidak etis. Menurut saya bukan merendahkan, saya kira Saudara Gibran sangat sopan sekali. Dan kalau misalnya ada bagaimana ini tidak menjawab pertanyaan, saya kira itu wajar. Tadi saya kira semua pengen lebih dinamis katanya ya. Jadi menurut saya itu masih sangat di dalam satu koridor yang sangat-sangat terlalu sopan. Jadi gitu saya melihat, maaf pertanyaannya terlalu mudah, terlalu sulit itu sopan juga ya Bang ya? Loh, makanya itu kan bagian dari strategi di dalam debat. Orang dibebaskan bertanya. Dan tidak ada aturannya, koridornya tidak boleh kamu bertanya yang adanya singkatan. Gitu, nah itu yang saya katakan sebagai etik itu menurut saya melampaui aturan main. Nggak mungkin aturan main sedetail itu, tidak boleh nanya ini, tidak boleh nanya ini, tidak boleh nanya ini. Tapi ada batasan-batasan. Makanya kalau misalnya lomba debat tuh biasanya penilaiannya itu matter, method, manner. Nah, bagian manner ini yang juga bisa jadi penilaian, di mana seorang pendebat itu apakah bisa membawa dirinya dengan baik sesuai dengan etika. Di dalam lomba debat kita kan selalu udah ada positioning, pro dan kontra. Kalau di dalam lomba debat, saya dulu pernah ikut lomba debat gitu ya. Jadi selalu pro dan kontra sudah ditetapkan dengan tema tertentu. Nah, tetapi kalau ini tidak ada flow, mau menggali. Jadi menurut saya, mohon maaf Bobi Fitri, tadi pernyataan tadi soal itu yang agak mengganggu saya, bahwa itu tidak etis. Menurut saya masih di dalam tataran yang sangat etis. Sudah dijelaskan tadi. Iya. Ya kalau buat saya itu berarti timnya Gibran memang berhasil menggunakan loopholes itu. Itu yang saya katakan, kalau formatnya seperti ini, saya yakin di debat ketiga, 4, 5, ini akan terus terjadi dengan format seperti ini. Peran moderatornya harusnya ya? Peran moderator itu satu, dan juga yang kedua adalah bagaimana supaya setiap paslon itu juga punya pegangan soal etik itu. Apa yang boleh ditanyakan dan apakah boleh menekan dengan cara-cara yang menggunakan singkatan yang memang tidak disangka, misalnya begitu ya, sesuatu di luar topik debat dan lain sebagainya. Itu buat saya loopholes yang memang tidak tercover, tapi kalau kita ukurannya adalah etik, buat saya itu di luar aturan main yang tertulis gitu. Dan itu yang juga harusnya bisa dinilai oleh para pemilih nantinya. Apakah mereka adalah capres atau cawapres yang betul-betul bisa memenuhi model-model debat yang seperti itu. Oke, Pak Lamsa Anda sepakat? Ya, Anda sepakat, Anda kan sempat menjadi panelis juga di debat kedua, debat cawapres kemarin ya. Baik, sudah, silakan. Mudah-mudahan mic-nya bisa terdengar. Pertama memang sama dengan Bi Fitri ya, saya berpikir ketika diundang terus saya lihat tahun 2019 kok kita pasif, tapi terjadi hiruk pikuk di luar. Saya berpikir akan lebih baik kalau saya terima untuk jadi panelis dan kemudian saya lihat satu persatu sehingga saya punya evidence untuk bagaimana harusnya debat ini gitu ya. Nah saya mungkin agak cerita sedikit ini karena di luar sudah bilang ada bocor soal, ada apa, maka harus diklarifikasi ya? Iya, kesempatan saya untuk klarifikasi.
kami itu diundang, terus kemudian pada hari Rabu malam kita mulai, Selasa malam mulai, dan kemudian bertemu dengan KPU dulu di situ, di satu tempat itu dijelaskan kemarin macam apa debatnya, dan kemudian masing-masing dari kita bersepakat udahlah kita tunjuk satu Bu Retno sebagai koordinatornya untuk memimpin satu proses membuat soal itu. Waktu membuat soal karena ada 6 tema, maka kita harus menentukan isu utamanya di masing-masing ini, karena hanya 6. Dan Anda kebayang ekonom itu nggak bisa ngomong satu fakta tanpa data. Sementara dibatasi 30 kata. Jadi memang kadang-kadang kita harus memformulasi sedemikian rupa sehingga tidak menghilangkan fakta-fakta, tapi juga bisa ada hal yang kontradiktif baru diturunkan jadi pertanyaan. Nah itu dilakukan juga dengan kesadaran di masing-masing teman-teman. Saya suka juga ya, baru ketemu sebentar tapi semua cair dan bisa saling mengingatkan, nanti kita harus kalibrasi loh pertanyaan ini apakah berpihak atau tidak gitu ya. Karena kita semua kan memegang semua visi misi itu. Karena semua harus juga related dengan itu. Enggak mungkin juga kita nanya sesuatu yang ujuk-ujuk tidak ada kaitan dengan visi misi. Nah kemudian setelah selesai berpikir juga ini kita nanti bisa dianggap dokumennya bocor dan lain sebagainya, maka kita sepakati tiap pembahasan materi HP dimatikan. Hari ini kita tahu kan siapapun bisa melakukan leaking dengan cara macam-macam. Hari ini saya ngomong juga mungkin ada orang yang bisa mendengar gitu kalau ini tidak dimatikan. Maka dimatikan kecuali pada saat istirahat. Saya pastikan kepada mereka yang selalu mengatakan bocor sampai di tingkat itu tidak ada kebocoran. Pertanyaannya, apakah diserahkan ke KPU? Yes, diserahkan ke KPU, tapi di depan semua orang. Kapan? Pada saat debat mau dimulai. Dan itu disegel terlebih dahulu, gitu ya. Pertanyaan itu. Sehingga ketika dibuka disitulah pertama kali dibuka oleh moderator. Apakah hanya hitungan detik saya bisa dibocorkan kepada para pihak? Tidak mungkin. Jadi untuk teman-teman yang menanyakan tentang kebocoran, menurut saya sah aja untuk berilusi gitu ya. Tapi hari ini saya pastikan tidak mungkin bocor itu. Kedua, saya adalah bekas ketua Komisi Informasi Pusat. Kalau sampai terjadi leaking di situ, kredibilitas saya pertaruhkan. Jadi saya jamin kepada publik bahwa soal tersebut tidak bocor gitu ya. Itu satu proses di dalam pembuatan soal. Kami juga berdiskusi dengan moderator. Saya senang juga Alvito sempat berdiskusi juga dengan moderator ya? Karena kan harus menurunkan jadi 30 kata, hanya 20 detik harus disampaikan supaya esensi tidak hilang. Maka terjadi diskusi, kadang harus koreksi gitu ya beberapa. Itu terjadi sebelum kemudian soal-soal itu juga diketahui. Kami dan moderator menandatangani fakta integritas. Jadi nggak boleh keluar. Semua berkas begitu selesai langsung masuk ke mesin penghancur. Flash disk hanya satu yang dipegang oleh koordinator. Jadi nggak mungkin untuk bocor. Itu satu proses untuk tim panel dalam membuat soal. Gitu. Nah mungkin saya juga akan komentar sedikit. Setelah itu kan saya menyaksikan debatnya. Nah itu dia. Nah, soal tidak diberi ruang, Anda sepakat tidak? Hanya membuat pertanyaan saja fungsi panelis ini. Ada macam-macam debat. Kita mau tiru Inggris, Amerika, Australia gitu. Tampaknya yang kita ambil ini ramuan ini kalau saya perhatikan. Bahkan saya baca dulu almarhum Ferry Mursi dan Badan bilang kita akan meniru US dalam debat ini gitu. Sehingga memang saya lihat ada kemiripan-kemiripan tapi tidak semua. Saya juga berpikir sebetulnya kita ini tradisi debat kita juga belum terlalu berkembang ya Fadli ya. Beberapa kawan-kawan sudah terbiasa. Tapi tidak semua orang terbiasa berdebat seperti American style begitu. Kedua di sana ekosistem debatnya sudah terjadi. Ada tahap debat tertentu di mana panelis boleh tanya, karena dia pakai panelis. Bahkan ada juri yang bisa menilai jawaban. Nah, di Indonesia dulu ada panelis, tapi kemudian ada hiruk pikuk yang menyatakan panelis berpihak, sehingga oleh KPU kemudian dihilangkan kan ya. Untuk panelis itu, panelis diturunkan menjadi panelisnya KPU dalam membuat soal. Jadi bukan panelis debat. Emang ada kata-kata itu yang membuat masyarakat berpikir kalau namanya panelis debat harusnya dia tanya dong. Karena panelis itu memang harus bisa mengejar pertanyaan
Dengan catatan bukan untuk mau cari salah atau benar. Kedua, bukan untuk mempermalukan. Dengan kata lain juga untuk menjadi panelis itu bukan sekedar secara akademik dia mumpuni, tapi dia memahami dan berpengalaman untuk mempraktikkan teknik dan etika debat. Nah, jadi saya melihat banyak pelajaran yang bisa dilakukan. Saya berharap saya dan teman-teman panelis dan mungkin nanti beberapa kami akan membuat catatan-catatan untuk KPU. Mudah-mudahan bisa dijadikan perbaikan untuk mekanisme debat ke depan yang bisa lebih cocok dengan culture kita, tapi tidak terlalu kaku seperti kemarin gitu ya. Mudah-mudahan juga moderator bisa menjadi wasit yang dikasih lebih fleksibel. Syukur-syukur ke depan itu kita confidence panelis itu bisa bertanya sehingga Itu kita dia. melahirkan satu debat yang juga menarik. Bukan hanya sekedar menang kalah, itu wajar dalam debat itu ada nuansa menang kalah, tapi juga bisa melakukan pendidikan politik kepada masyarakat kita. Dan ingat, debat ini yang disasar bukan publik secara luas, tapi adalah undecided voter, sehingga sangat sensitif. Yang kedua, swing voter, sangat sensitif. Ceruknya memang tipis, mereka yang bersaing di dalam rivalitas yang sangat tipis, debat ini menjadi sangat sensitif. Terima kasih. Oke, Mbak Bivitri. Oke, Mbak tadi sampaikan memang fungsi panelis KPU kok memang fungsinya untuk membuat pertanyaan saja gitu. Ya itulah mengapa kita harus mengevaluasi model debat ini. Memang betul, jadi sebenarnya pengalaman kami cenderung sama. Makanya waktu saya tanyakan apakah sama, ternyata perannya sama. Jadi memang betul dulu juga ada fakta integritas dan lain sebagainya sama. Justru itulah menurut saya kita harus evaluasi ke depannya. Apakah ini adalah model yang tepat atau tidak. Kalaupun ini dianggap dari segi peran panelis mau dipertahankan, janganlah diberi nama panelis misalnya gitu. Bilang aja ini adalah tim perumus pertanyaan KPU. Nah itu jadi Sepakat, Pak, lebih saya. clear. Sepakat. Jadi supaya kita tidak bias, jadi orang tidak punya bayangan yang berbeda dengan yang sesungguhnya apa yang dilakukan. Kira-kira gitu, saya sepakat, nggak ada masalah.